Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih di FR-FR yang sudah saya dapatkan dari teman-teman kita yang sudah tes. Dan di video kali ini teman-teman kita masuk ke part 68. Di sini nanti kita akan membahas kumpulan soal-soal FRTU dari peserta yang sudah tes, yaitu tentang hubungan X dan Y di CPNS tahun 2021 ini. Ya, jadi selain kemarin ada daerah ribuan, itu juga ada pertanyaan yang pertanyaannya itu adalah pertanyaan matematika umum ya, TIU yang umum, akan tetapi jawabannya itu adalah bukan jawaban akhir, tapi yang ditanyakan adalah X dan Y-nya. Dan ini hampir semua yang sudah tes itu keluar teman-teman. Maka di sini sangat penting harus kita bahas supaya ketika nanti teman-teman itu mendapatkan soal seperti ini tidak bingung lagi. Oke ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan di sini satu lagi teman-teman, saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mau menghadapi tes SKD CPNS 2021, silakan teman-teman bisa mendaftarkan di Sobat CPNS. Ini adalah platform untuk belajar, isinya nanti ada materi, kemudian ada latihan soal, kemudian ada tryout ya, simulasi tryout seperti itu. Teman-teman ya, caranya tinggal klik saja link yang ada di deskripsi video ini, kemudian daftarkan dan teman-teman bisa menikmati materi latihan tryout yang terupdate dan hot teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Nah, jadi yang dimaksud dengan hubungan antara X dan Y itu adalah bentuk soalnya biasanya seperti ini. Ya, jadi di sini ada soal ya. Jadi pertanyaannya bla 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 ya. Apapun itu pertanyaannya. Nah, bla 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 di sini pertanyaannya ini banyak sekali. Kadang terkait dengan luas ya, atau keliling, bangun datar ya. Kemudian bisa tentang persentase. Kemudian bisa tentang jarak, kecepatan waktu seperti itu. Ya, cuman hasil akhirnya itu yang ditanyakan adalah perbandingan antara X dan Y-nya. Ya, jadi bukan hasil akhirnya. Ya, ini yang dinamakan dengan hubungan X dan Y di TIU CPNS tahun 2021 ini. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, jadi nanti kita akan bahas soal dan juga ada soal latihan. Pastikan teman-teman menyaksikan video ini sampai selesai. Jadi sebelum kita masuk ke soal, saya sampaikan dulu, mungkin ada teman-teman yang masih bingung tentang hubungan X dan Y ini ya, dari pilihan ganda ya. Ini dibaca apa teman-teman untuk yang A ini? Ya, yang A ini dibaca X-nya lebih dari Y ya. Jadi yang A itu dibaca X lebih dari Y. Ya, kalau teman-teman mungkin bukan dari basic matematika, mungkin terkadang lupa ya, membedakan kurang dari dan lebih dari. Itu mudah teman-teman, tinggal depannya dikasih garis saja. Depannya tanda ini dikasih garis lurus saja. Depannya itu kirinya ya. Kirinya dikasih tanda. Artinya apa? Di sini membentuk huruf B. Huruf B itu berarti lebih besar ya, huruf B lebih besar. Kemudian kalau yang B ini dibaca X kurang dari Y ya, X kurang dari Y berarti X kurang dari Y ya. Nah, caranya gimana untuk mengingatnya? Di kirinya atau di depannya itu dikasih garis juga sama, akan membentuk huruf K. Nah, di sini bukan lebih ya, berarti ya ini kurang dari ya, kurang dari ya, ini lebih besar dari, ini kurang dari, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang X lebih dari Y untuk yang A, artinya X-nya lebih besar daripada Y karena X, B, Y ini ya. Kemudian X kurang dari Y artinya X-nya lebih kecil daripada Y, seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang basicnya bukan dari matematika, yang basicnya dari matematika, dari IPA ya, saya yakin sudah bisa. Kemudian X sama dengan Y tidak perlu disampaikan lagi, artinya nanti nilainya sama. Kemudian yang D ini nanti kalau ketemunya nilai X-nya itu 2 kali nilai Y-nya.
Nah, kemudian ada yang ini, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, nanti kita akan bahas-bahas soal-soalnya, apakah nanti ada jawaban yang X dan Y-nya tidak dapat ditentukan ya. Soalnya seperti apa, kemudian pembahasannya seperti apa, seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal kita ya. Jadi, soal yang pertama, jika X itu adalah rata-rata ya, jadi X ini adalah rata-rata dari 5N, kemudian 3N dan 7, berarti ada berapa data teman-teman? Ya, ada 3 data ya teman-teman ya. Nah, kemudian Y itu adalah rata-rata dari 2N, kemudian 6N dan 9. Nah, di sini sama-sama ada 3 data. Nah, maka yang ditanyakan adalah X lebih dari Y, atau X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X sama dengan 2Y, atau hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman harus tahu ya. Jadi di soal ini berhubungan dengan rata-rata. Ya, rata-rata itu cara menghitungnya gimana? Ya, rata-rata itu kalau di matematika itu X bar ya namanya ya. Rata-rata itu bisa dihitung dari ya jumlah semua data ya. Ya, jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi jumlah dan banyaknya data ini beda ya teman-teman ya. Ya, contohnya misalnya di sini yang X ya. Yang X ini kalau kita rata-rata itu akan kita dapatkan 5N ditambah 3N ditambah 7 dibagi dengan berapa? Banyaknya data ada berapa tadi? Oh, ada 3, berarti dibagi dengan 3 gitu ya. Nah, berarti yang bisa dikerjakan, yang ada N-nya ini bisa dikerjakan. Berarti 5N ditambah 3N berarti 8N ditambah 7 dibagi 3. Nah, karena N-nya tidak diketahui, maka di sini kita tidak bisa menentukan hasil akhirnya, teman-teman. Nah, kemudian misalnya di sini yang Y itu caranya juga sama ya. Jadi dijumlahkan data-datanya ya, semua data dijumlahkan berarti 2N ditambah 6N ditambah 9 dibagi dengan 3. Datanya ada berapa? Ada 3 ya, maka dibagi 3. Jadi nanti kalau banyaknya data ada 10 ya berarti dibagi 10, seperti itu ya cara menghitung rata-rata. Nah, dihitung 2N ditambah 6N 8N ditambah 9 dibagi dengan 3 sama dengan berapa? Tidak diketahui, karena di sini yang ditanyakan adalah hanya hubungan X dan Y-nya, dan N-nya tidak diketahui nilainya berapa. Oke, teman-teman bisa menjawab dulu loh ya. Sebelum saya jawab, silahkan dijawab dulu jawabannya apa. Jadi nanti ada beberapa nomor, silahkan dijawab dulu salah berapa benar berapa seperti biasanya ya teman-teman ya. Nanti tuliskan di kolom komentar, dan tuliskan juga nanti soal latihannya jawabannya apa, tuliskan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi ini adalah cara menghitung rata-rata. Nah, sekarang yang dibandingkan itu adalah X dan Y-nya ya, X dan Y-nya. Karena X dan Y-nya ini sama-sama ada 3 datanya, maka angka 3 di sini dibuang saja. Ya, jadi X dan Y karena sama-sama dibagi 3, ya sudah dihilangkan, nggak apa-apa. Nah, kemudian X dan Y-nya itu sama-sama memiliki 8N juga, maka dibuang saja teman-teman. Oke, maka di sini kalau kita tulis X-nya itu masih 7 ya, sedangkan Y-nya adalah 9. Jadi X sama dengan 7 dan Y sama dengan 9. Ini hanya penyederhanaan saja teman-teman. Ini bukan jawabannya ya teman-teman ya. Jadi ini hanya penyederhanaan namanya. Penyederhanaan. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak bingung. Loh, ini kok nggak ada jawabannya? Jawabannya berapa ya? Jangan, nggak usah bingung. Ini hanya penyederhanaannya. Karena yang ditanyakan adalah hubungan antara X dan juga Y. Oke, dari sini sudah kelihatan ya teman-teman. X-nya 7, sedangkan Y-nya 9. Berarti X-nya lebih kecil atau lebih besar? Iya, X-nya lebih kecil. Ya, berarti tandanya kurang dari ya, lebih kecil. Maka jawabannya yang paling tepat apa teman-teman? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Oke, X-nya 7, Y-nya 9. 7 kurang dari 9 gitu ya. Jadi X kurang dari 9. Nah, itu caranya seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih
trik ya. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini tentang rata-rata ya ini teman-teman ya. Kemudian melihat ternyata data-datanya itu jumlah datanya sama. Misalnya X-nya ini kan ada 3 data nih. Kemudian Y-nya ada 3 data nih ya. Dan biasanya memang sama teman-teman ya. Ini hanya mengecoh saja. Teman-teman nggak usah nulis banyak-banyak. Dihitung saja yang bisa dijumlahkan. Ini tambah ini kan 8N. Ya, ini tambah ini kan 8N. Sama-sama 8N buang saja teman-teman. Ya, artinya apa? Ya kita hanya hitung yang ini aja, angkanya aja 7 dan 9. Berarti X-nya 7, Y-nya 9. Kecil mana? Oh kecil 7, berarti X-nya lebih kecil dari Y. Gitu ya. Dan di sini biasanya pilihan gandanya X-nya itu selalu berada di kiri. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau menemukan jawaban Y lebih dari X, hati-hati. Ini sama artinya dengan X-nya kurang dari Y. Karena yang dicaplok, yang dimakan ini adalah Y-nya. Y-nya kemakan. Ya, ini juga dimakan Y-nya. Ya. Ini kalau dimisalkan dengan mulut itu kan berarti yang dimakan Y-nya. Jadi ini tuh sama saja. Jadi hati-hati ya kalau teman-teman menemukan hasilnya seperti ini, berarti itu sama dengan yang seperti ini. Dan sebaliknya, kalau teman-teman menemukan Y kurang dari X, maka ini sebenarnya sama artinya dengan X lebih dari Y. Yang dicaplok, yang dimakan apa? X-nya. Berarti di sini yang dimakan juga X-nya. Pindah tempat nggak masalah gitu. Oke, itu ya teman-teman untuk soal nomor 1. Sekarang nomor 2 dan selanjutnya teman-teman bisa jawab dulu, kemudian langsung kita bahas. Oke, soal nomor 2. Jadi jika sebuah bujur sangkar P luasnya 64 dan sisinya sama dengan X, dan X adalah sebuah persegi panjang di mana salah satu sisinya adalah 4 dan sisi lainnya adalah Y, dan kemudian bila luas P sama dengan X, maka X lebih dari Y, B X kurang dari Y, C X sama dengan Y, D X sama dengan 2Y, E X dan Y tidak dapat ditentukan. Ya, silakan teman-teman untuk bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Di soal pertama tadi kita belajar tentang rata-rata. Di soal kedua di sini yang ditanyakan adalah tentang luas bangun datar. Oke, jadi P itu adalah sebuah bujur sangkar. Tahu teman-teman bujur sangkar itu apa? Ya, jadi bujur sangkar itu persegi ya teman-teman ya. Ya, saya tulis ya. Jadi bujur sangkar itu sama saja dengan persegi. Ya, persegi. Itu kalau kita gambarkan ya. Ya, persegi itu kan seperti ini ya, kotak itu ya, persegi di mana ini semua sisinya sama ya, namanya saja persegi. Ya, jadi ini sisi, ini sisi. Nah, kemudian di sini dikatakan juga bahwa X itu adalah persegi panjang. Persegi panjang. Ya, persegi panjang itu bisa ditulis seperti ini. Ya, panjangnya beda ya. Sini lebarnya misalnya, di sini panjangnya, panjang lebar. Oke, nah di sini yang diketahui apa teman-teman? Di sini luas dari persegi, artinya P itu luasnya adalah 64 ya. Yuk, masih ingat luas persegi apa? Luas persegi sama dengan sisi kali sisi ya teman-teman ya. Sisi kali sisi, luasnya berapa? 64. Nah, sisinya apa? X. Oh, berarti X kalikan X. Berarti 64 sama dengan X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ini kita kerjakan yang persegi dulu. Ya, 64 sama dengan X kuadrat. Nah, berarti X-nya berapa? Ya, kita lihat ternyata 64 itu adalah 8 kuadrat. Berarti X kuadrat. Artinya 8 itu adalah X-nya. Artinya X-nya adalah 8. Oke ya teman-teman ya, paham ya. Nah, kemudian yang persegi panjang kita lihat. Ya, di sini diketahui salah satu sisinya adalah 4. Ya, misalnya di sini lebarnya 4. Kemudian sisi yang lainnya misalnya panjangnya Y. Nggak apa-apa, kebalik nggak apa-apa lebar dan panjangnya teman-teman. Nah, luas persegi panjang masih ingat luasnya apa? Iya, panjang kali lebar. Nah, kemudian panjangnya Y sedangkan lebarnya adalah 4. Berarti berapa? Y kalikan 4. Nah, luasnya itu sama teman-teman. Di sini diketahui di soal, bila luas P sama dengan X, maka di sini luasnya 64. Nah, berarti Y-nya berapa? Ya, Y-nya 64 dibagi dengan 4. Ya, berarti berapa Y-nya? Ya, Y-nya adalah 16. Nah, kita sudah dapatkan nilai X dan nilai Y.
Jadi X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 16. Besar mana atau lebih kecil mana? Iya, lebih kecil yang X. Maka tandanya X kurang dari Y. Oke, setuju ya? Jadi X karena X-nya 8, Y-nya 16, maka X kurang dari Y. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang B. Oke ya teman-teman, masih ingat ya rumus-rumus luas ya. Rumus luas persegi itu sisi kali sisi, luas persegi panjang, panjang kali lebar ya. Kemudian luas trapesium itu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi ya. Nanti bisa di browsing ya teman-teman ya. Kemudian luas segitiga itu setengah alas kali tinggi ya. Kemudian luas lingkaran itu PR kuadrat seperti itu. Nanti browsing saja teman-teman ya, di web sudah banyak sekali. Oke, kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Ya, kita masuk soal nomor 3. Nah, ini beda lagi soalnya. Jika X sama dengan 0,375% dari 5,43 dan Y sama dengan 5,43% dari 0,375, maka A, X lebih dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, X sama dengan 2Y, E, hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Silakan teman-teman bisa dicoba dulu, kemudian dijawab. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, kalau ada soal seperti ini teman-teman, triknya jangan dihitung semuanya. Jadi teman-teman nanti misalkan menghitung 0,375% itu per 100, berarti dikali 5,43. Terus kemudian teman-teman menghitung 375 dikali 543 dikalikan 15, kemudian 21 ya, 22 masih 2, ini 1 bla bla bla. Jangan teman-teman ya, ini menghabiskan waktu ya, dan kalau tidak teliti itu nanti akan salah ya. Jadi waktunya habis dan salah ya. Jadi saran saya, kalau dari soal itu bisa dilihat, dikerjakan ya, dikerjakan saja. Tapi kalau tidak bisa dilihat bisa diorek-orek. Di sini saya orek-orek ya, karena saya yang menjelaskan. Oke, jadi di sini caranya teman-teman cukup tuliskan seperti ini aja. Jadi X itu kan berarti di sini kita punya apa? 0,375% ya teman-teman. Dari, ingat, jadi kalau ada soal dari itu artinya adalah kali. Artinya itu adalah kali. Oke, kali, perkalian itu ya teman-teman ya. Perkalian. Artinya kali. Berarti di sini 0,375% dikalikan dengan 5,43. Sedangkan Y itu sama dengan 5,43% dari 0,375, berarti kali 0,375. Kalau teman-teman perhatikan, di sini bentuknya adalah perkalian semuanya. Perkalian semuanya. Ya, karena di sini perkalian semuanya, kita lihat di sini sama-sama pakai persen. Ya, buang saja yang sama, dibuang saja teman-teman. Kita tidak mencari hasilnya, kita hanya mau menentukan lebih besar mana, lebih kecil mana. Nah, kemudian atau kalau tidak dibuang ya gini aja, biarkan saja, nggak apa-apa. Ya, biarkan saja ya, nggak usah dibuang. Oke. Oke, jadi sama-sama punya persen. Oke ya. Kemudian sama-sama punya 0,375, 0,375. Sama-sama punya 5,43, 5,43. Tandanya kali semuanya sama. Maka di sini tidak usah dihitung, sudah jelas pasti hasilnya nanti bla 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 pasti sama. Angkanya kan hanya dibalik, dipindah saja, yang depan kasih belakang, belakang pindah depan antara X dan Y-nya. Sama semua ya teman-teman ya. Maka di sini pasti jawabannya adalah X sama dengan Y. Jadi tidak perlu menghitung seperti ini, itu akan menghabiskan waktu. Dan kebanyakan soal-soalnya itu memang mirip-mirip seperti ini teman-teman. Ya, hampir-hampir seperti ini. Ya, artinya kita tidak perlu menghitung semua angkanya. Pasti ada triknya yang harus kita temukan di soal tersebut. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ya, jadi di sini diketahui jika X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 dan Y sama dengan 4, maka A, X lebih dari Y, B, X kurang dari Y,
C, X sama dengan Y. D, X dan Y tidak dapat ditentukan. E, 2X lebih dari 2Y. Silakan teman-teman kalau mau mencoba dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, kita tentukan ya. Di sini di soal yang depan itu X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Artinya kita mau menentukan nilai X-nya. Nah, caranya gimana? Ya, X kuadrat tinggal pindah ruas saja. 16 pindah ruas ke kanan. Jadi berapa? Positif 16. Ini kan negatif 16 ya teman-teman. Pindah ke kanan jadi 16. Nah, kemudian X sama dengan, karena ada kuadratnya dihilangkan. Di kanan tinggal ditambahi plus minus akar 16. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini kalau bentuknya kuadrat harus ada plus minus. Artinya ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Tidak boleh langsung ditulis akar 16 gitu aja, tidak boleh. Harus plus minus. Maka di sini sama dengan akar 16 itu adalah 4. Berarti plus minus 4. Artinya X itu memiliki dua nilai. X itu bisa nilainya 4, bisa negatif 4. Ya teman-teman ya. Jadi X punya dua nilai, bisa 4, bisa negatif 4. Ya. Nah sedangkan Y-nya itu adalah 4. Maka di sini hubungannya apa? Ya teman-teman tadi jawab apa? Pasti teman-teman banyak yang jawab X sama dengan Y ya. Itu salah teman-teman. Jawabannya bukan yang C. Tapi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena bisa saja X-nya itu negatif 4. Kalau X-nya negatif 4, Y-nya 4, ya, itu kan berarti X-nya kurang dari Y ya teman-teman ya. Sedangkan kalau X-nya ternyata 4, itu berarti kan X sama dengan Y. Maka ada lebih dari satu kemungkinan. Maka X dan Y tidak dapat ditentukan. Berarti jawaban yang paling tepat apa? Adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Jika X sama dengan 6,5643 kali 0,0005 ditambah 100,352 dikali 0,00004 dan Y sama dengan 1,2. Maka, nah teman-teman bisa dijawab dulu, di pause dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, ini Y-nya simple hanya 1,2, sedangkan X-nya itu banyak sekali, panjang sekali teman-teman. Oke, sekarang kita mau sederhanakan. Oke, di sini saya ambil kata sederhanakan ya, tidak dengan kata hitung. Ini jangan dihitung semuanya teman-teman, itu akan menghabiskan waktu kalian. Oke, jadi di sini teman-teman, karena di sini ada 0,0000 sekian, di sini juga 0,00 sekian, dan di sini ada dua perkalian. Ya, hasilnya nanti dijumlahkan ya teman-teman ya. Oke, maka di sini kita tulis dulu misalnya di sini ya. 6,5643 dikalikan 0,0005 kan gitu ya. Kemudian ditambah ya 100,352, kemudian dikalikan 0,0004 kan seperti itu. Ya, maka di sini teman-teman jangan menghitung semuanya ya. Jelas bahwa 6, sekian kalau dikalikan dengan 0,000 itu pasti hasilnya adalah 0,00 sekian 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 sekian. Tidak usah dihitung ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang ini 100 dikalikan 0,00004. Nah, ini juga sama, hasilnya pasti nanti akan 0,0 sekian sekian sekian. Seperti itu. Ya, pasti ya. Kalau tidak percaya teman-teman bisa dihitung sendiri. Oke, nah kalau dijumlahkan hasilnya pasti 0,0 sekian 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 sekian. Itu nilai X-nya. Sedangkan Y-nya itu 1,2. Besar mana teman-teman? 0,0 sekian dengan 1,2. Besar yang Y. Kalau besar yang Y berarti X-nya lebih kecil. Lebih kecil dari Y. Gitu ya. Maka di sini X-nya pasti lebih kecil dari Y. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke? Paham ya? Jadi jangan dihitung semuanya ya, hitung semuanya kalau kurang teliti, waktu hilang, jawaban hilang, skor hilang, rugi. Ya, jadi pakai trik seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita masuk ke soal nomor 6. Ya, kita masuk ke soal nomor 6. Jika X sama dengan harga 50 kg semen dan Y sama dengan harga 10 kg beras, maka silakan teman-teman bisa dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ada yang menjawab D?
Yang D salah ya teman-teman ya, kalau teman-teman menjawab D. Jadi di sini yang ditanyakan adalah harga 50 kg semen untuk X-nya, sedangkan Y harga 10 kg beras. Nah, bukan beratnya ya. Kalau yang ditanyakan hanya beratnya, X-nya 50 kilo, Y-nya 10 kilo, berat mana? Oh, jelas berat yang X. Tapi di sini yang ditanyakan adalah harganya, teman-teman. Hati-hati. Yang ditanyakan adalah harganya. Di soal itu tidak diketahui ya, tidak diketahui harganya, baik itu harga dari semen dan juga harga dari beras, tidak diketahui. Maka gimana kalau tidak ketahui? Ya kita tidak bisa menghitung. X-nya berapa? Ya tidak tahu, belum tahu harganya. Y-nya berapa? Tidak tahu, kan kita belum tahu harganya. Ya sudah, kalau sama-sama belum tahu berarti kita pilih apa jawabannya? Ya, kita pilih yang E. Maka X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, paham ya nomor 6? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jika X sama dengan berat total 5 kotak dengan masing-masing kotak memiliki berat 10 pon dan Y sama dengan berat 50 kotak dengan masing-masing kotak beratnya 5 ons, maka pilihan jawabannya seperti biasanya. Teman-teman kalau mau menjawab dulu silahkan. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi X kita tulis di sini ya teman-teman ya. Ada 5 kotak, saya tulis 5 ya, 5 kotak. Masing-masing kotak memiliki berat 10 pon. Oh, berarti dikalikan ya. Dikalikan 10 pon. Nah, kemudian yang Y itu ada 50 kotak. Kemudian dikalikan masing-masing 5 ons. Oke. Nah, hati-hati di sini. Pon dan ons ini kan satuan yang berbeda. Mungkin bisa kita samakan dulu ya teman-teman ya. Kita jadikan kilo boleh, teman-teman ingatnya apa ya? Ya di sini kita jadikan kilo saja yang paling mudah. Jadi 2 pon itu sama dengan 1 kilogram, sedangkan 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jadi sama-sama dijadikan kilogram dulu ya teman-teman ya. Nah, 2 pon 1 kilogram. Berarti kalau 10 pon berapa? Ini kan 10 pon. Kalau 10 pon berarti 5 kilogram ya. Berarti 5 dikalikan 5 kilogram. Nah, hasilnya berapa? 25 kilogram. Nah, sedangkan yang bawah 50 dikalikan 5 ons itu berapa kilo? Kalau 10 on itu 1 kilo, berarti kalau 5 ons berarti kan setengahnya ya. Berarti dikalikan setengah kilogram. Berapa 50 dikalikan setengah ya? 25 kilo. Oh, ternyata hasilnya kalau satuannya sama, itu hasilnya sama. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C. Sama-sama 25 kilogram. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kalau sudah, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Jika X sama dengan 16,67% dan Y sama dengan 2/12, maka nah di sini singkat padat jelas ya. Soalnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengubah ya, mungkin dirubah salah satu, jadikan desimal atau jadikan persen atau jadikan pecahan boleh, tapi saran saya teman-teman jadikan persen saja atau desimal saja teman-teman ya. Bisa dijadikan desimal atau persen. Ini tergantung dengan soalnya ya, tergantung bagaimana. Nah, misalnya angkanya di sini pakai koma-koma, pakai 16,67. Ya, kalau seperti ini jangan dijadikan pecahan, nanti akan susah. Jadi di sini jadikan desimal saja. Berarti dari sini X-nya tetap ya, kita tulis dulu tetap 16,67%. Sedangkan untuk Y-nya coba kita cari ya, Y-nya sama dengan 2/12. Bisa disederhanakan jadi 1/6 ya teman-teman ya, 1/6. Oke, 1/6 itu bisa dihitung enggak? Oke, coba ya kita bagi ya, 1 dibagi 6. Oke, di sini berarti 1/6 kan tidak bisa. Nah, kita tambahi 1 ya, jadi di sini jadi 6 ya. Kita dapatkan di sini berapa? Di sini berarti dapatnya 1 ya, kemudian di sini masih 4. 4 tidak bisa ya teman-teman ya. Ya, jadi di sini 0 ya, 0 tadi 0 ya, 0,1 ya. Kemudian di sini
40 kita tambahin 0 lagi, di sini 36, berarti di sini 6. Kemudian di sini masih 4, dikurangi ya ini teman-teman ya. Di sini 40 36 terus ya, tidak bisa berkurang. Jadi 6 terus. Kita bulatkan jadi 67. Gitu ya teman-teman ya. Pembagian seperti biasa, porogapit. Ya, jadi 0,1667. Ini kan seharusnya 6666667. Nah, seperti itu. 7 ini hanya pembulatan saja. Nah, di sini kalau kita jadikan persen, berarti kan di sini 16,67%. Ya, ini dijadikan persen. Geser dua angka, 1 2 1 2. Jadi di sini ya, teman-teman ya. Jadi 16,67%. Nah, di sini berarti nilai Y dan juga X-nya itu sama. Ya, maka di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 itu adalah yang C. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Jika X sama dengan jumlah bilangan genap antara 1 sampai 30 dan Y jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai 30, maka silakan teman-teman kalau mau menjawab dulu boleh. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Oke, sekarang kita akan membahasnya. Jadi X kita tulis ya. X adalah bilangannya genap ya. Antara berapa? Antara 1 sampai 30 ya. Hati-hati antara. Kalau antara berarti angka 1 dan angka 30-nya tidak ikut. Tidak ikut ya, karena ada kata antara. Nah, sedangkan yang di sini juga antara 1 dan 33 tidak ikut. Berarti boleh saya tuliskan kalau dalam bentuk matematika itu seperti ini. Titik. Nah, angkanya itu ada di tengah. 1 dan 30 tidak ikut. Maka berapa saja? Karena genap ya berarti 2. Kemudian 4 ya. 4 ditambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai terakhir berapa? 28. Nah, kemudian yang Y ya, Y itu adalah bilangannya ganjil. Ganjil itu antara 1 sampai 30 antara ya. Jadi 1 dan 30 tidak diikutkan. Maka di sini 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah terus sampai berapa? 29. Oke, nah dari sini teman-teman jangan dihitung semuanya. Lagi-lagi jangan dihitung semuanya. Waktu kalian akan habis. Caranya gimana? Kita bandingkan saja. Di digit yang pertama, besar mana? Besar Y ya. Y-nya 3, X-nya 2. Digit yang kedua, Y-nya 5, X-nya 4. Besar yang Y. 6 dan 7 besar yang Y. 8 dan 9 besar yang Y. Sampai terakhir 28 dan 29 besar yang Y. Otomatis besar yang Y. Berarti kalau besar yang Y, kecil yang mana? Oh, kecil yang X. Berarti X-nya lebih kecil dari Y. Gitu aja teman-teman. Jadi nggak usah dihitung semuanya ya. Jadi otomatis kalau dijumlahkan, X-nya nanti akan lebih sedikit daripada Y. X-nya kurang dari Y. Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi di video ini saya tidak mengajarkan cara menghitung manual ya. Saya mengajarkan triknya supaya teman-teman bisa menghemat waktu. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Ini soal yang terakhir. Setelah ini ada soal latihan ya teman-teman ya. Jika X menyatakan 55,4% dari 0,99 dan Y menyatakan bilangan 9,9% dari 5,54, maka X lebih dari Y, X kurang dari Y, X sama dengan Y, 2X lebih dari 2Y, X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, silahkan teman-teman kalau mau menjawab dulu boleh. Kalau sudah, sekarang kita bahas. Jadi X itu 55,4% dari 0,99. Nah, dari tadi apa artinya teman-teman? Dari tadi adalah kali ya, perkalian. Maka di sini 55,4% dikalikan 0,99 kan gitu ya teman-teman ya. Sedangkan Y itu 9,9% dikalikan berapa? 5,54. Sekali lagi jangan dihitung manual. Jadi jangan dihitung 554 dikali 99 teman-teman. Kalikan seperti ini.
kalikan, kemudian nanti masih menaruh komanya. Nah, tidak usah ya teman-teman ya. Jadi langsung saja. Ya, di sini kita bisa tulis angkanya, coba perhatikan. 554 554 sama. Kemudian 99 99 sama. Kita tinggal hitung saja jumlah komanya. Persen sama-sama dengan persen. Ya. 554 554 ya. Kemudian ini sama ya, angkanya sama, cuman beda letak komanya. Nah, untuk menghitung letak komanya dihitung saja. Untuk yang X dulu. 55,4, angka di belakang komanya ada berapa? 1 2 3. Ada 3 angka yang berada di belakang koma. Ya, ini kan koma, berarti ini dihitung 1 2, kemudian ini 3 ya. Kemudian yang ini 1 ya, ini ya, kemudian 2 3 2 3. Sama teman-teman, sama-sama punya persen, sama-sama 3 angka di belakang koma, angkanya sama semua. Artinya berapapun jawabannya pasti hasilnya akan sama. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi tidak usah dihitung semuanya. Di sini saya memang menulisnya banyak karena kan saya menjelaskan. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, dari 10 soal tadi, teman-teman kira-kira sudah salah berapa, benar berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan setelah ini juga tentu saja seperti biasanya ada soal latihan. Teman-teman bisa di screenshot atau bisa dikerjakan. Kemudian silahkan jawaban ditulis di kolom komentar. Di komentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan teman-teman dukung terus channel ini dengan cara silahkan teman-teman share saja link video ini atau link dari channel Lesson Education, di-share ke grup, ke WhatsApp keluarga, kemudian ke saudara, kerabat dan lainnya, supaya channel ini juga semakin bermanfaat teman-teman bagi semuanya ya. Dan jangan lupa juga untuk request setelah ini kita akan membahas apa. Oke, terima kasih, sampai jumpa, bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.